kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya banyak-banyak juga bersolawat. Kenapa? Karena solawat ini adalah cinta segitiga antara hamba dengan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini cinta segitiga. Kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kita Allah ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Berikanlah ya Allah kebaikan kepada Nabi Muhammad, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad itu apakah kurang sejahtera ataukah sangat berlimpah kesejahteraan? Ibarat air, ya, ibarat gelas di dalam air, airnya itu sudah penuh, ya. Untuk Nabi Muhammad itu sudah penuh. Rahmat kasih sayang Allah untuk Nabi Muhammad itu sudah penuh, ya. Maluber, luberannya itu, ya, air yang mengucur dari tempat yang penuh itulah kembali kepada orang yang membacanya, ya. Jadi sholawat itu sebenarnya untuk kita sendiri, ya, supaya Allah mendatangkan rahmat kepada kita. Inilah yang disebut dengan cinta segitiga. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, manusia itu terdiri dari dua unsur. Dua unsur manusia ini, ya. Yang pertama adalah unsur ruh. Yang kedua unsurnya adalah jasad. Ruh dengan jasad itu beda sifatnya. Kalau ruh itu sifatnya lembut, ya, bersih, suci. Itu sifat ruh. Berbeda dengan jasad, sifatnya kasar, ya, rendah dan hina. Nah, itu sifatnya jasad. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedua unsur ini adalah ruh. Maka ada alam ruh, alam tempat berkumpulnya ruh, alam tempat berkumpulnya ruh atau arwah. Nah, selesai diciptakan, ya, ruh ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alastu bi rabbikum?" Wahai para ruh, apakah aku ini Tuhan kalian? Lalu para ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Jadi ruh, ya, ruh semua ruh, ya, arwah itu sudah bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah, ya, tidak ada Tuhan yang lain, ya. Jadi ruh ini sudah lebih dahulu bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Sahihain, ya, dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa ketika, ya, janin itu berumur 120 hari, ya, atau 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh, dimasukkanlah ruh kepada jasad calon bayi. Jadi 4 bulan ini sudah ada bentuknya, sudah berbentuk dagingnya, sudah berbentuk di dalam perut, ya. Nah, maka sejak umur kandungan 4 bulan, ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu harus benar-benar menjaga. Karena kata para ulama, ya, umur 4 bulan ini sudah ada aktivitas
aktif, ya. Nah, jadi ketika dimasukkan roh, ya, dia sudah ada aktivitas calon bayi tadi, ya. Maka dia mendengar, ya, suara ibunya yang baca sholawat, suara ibunya yang baca Al-Quran, ya, suara ibunya yang marah-marahin bapaknya, dengan juga dia mulai usia 120 tahun. Nah, jadi harus pintar-pintar, ya. Dia mendengar suara bapaknya membisikkan di perut ibunya, nah cepat lahir nah. Jadi dia dengar juga, ya. Maka banyak-banyak ketika hamil itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, sehingga nanti tidak susah lagi anak itu dengan hal-hal yang biasa didengarnya, ya. Apalagi kalau para hafiz Quran itu luar biasa, ya. Jangan-jangan habis lahiran anaknya sudah bisa baca Quran, ya. Nah, ini usaha kita, ya, usaha kita. Nah, oleh karena itu, ya, ketika sudah sampai waktunya 9 bulan 9 hari kurang lebih, ya, maka lahirlah anak itu ke dunia. Disebut dengan manusia. Sebelumnya belum disebut manusia. Ketika sudah lahir baru disebut dengan manusia. Nah, ketika lahir inilah, sejak lahir inilah, ya, manusia itu diuji. Jadi lahir ke dunia itu untuk menerima ujian. Jadi setiap baik yang lahir ke dunia itu siap menerima ujian dari Tuhannya. Ujiannya apa? Ujiannya mempertahankan ikrar ketika di alam ruh. Tadi di alam ruh sudah, ya, ruhnya tadi sudah bersyahadat, sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika yang saya bilang tadi, ya, ruh itu suci, bersih, ya, jasad itu rendah, hina, ya, sifatnya, ya. Ketika dia bercampur dengan jasad, ya, maka ini ruh ini bisa goyang, ya, bisa goyang dia bercampur dengan sifat yang kasar, ya, yang rendah, yang hina, ya. Dan kepentingannya lain-lain, ya. Kalau ruh ini, ya, bawaannya mau berbuat baik, ya, beda dengan jasad, bawaannya pemenuhan kebutuhan hawa nafsu. Mau ini, mau jabatan, mau makan, mau minum, ya. Nah, itu sifatnya jasad. Nah, jadi kalau ibaratnya itu, ya, mungkin antara ruh dan jasad ini berkelahi untuk siapa yang paling menonjol, ya. Yang menonjol kebaikan atau keburukan. Kalau ruhnya yang baik, ya, yang unggul, insya Allah jasadnya itu baik. Insya Allah jasadnya ikut baik. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrati, fa abawahu yuhawidanihi aw yumassiranihi aw yumajisanihi. Hadis riwayat Bukhari. Setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi penganut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, jadi ini faktor orang tua penting. Makanya diawali dengan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang baik. Nah, di sini, ya, jadi orang tua berperan penting, ya, tetapi anak itu, ya, tidak salah, ya, selama dia belum balik berakal, ya,
dia tidak ada dosa, ya, walaupun dia ikut dengan orang tuanya yang beragama non-muslim. Karena nanti dia dituntut ketika dia sudah balik berakal. Ada dosa itu dihitungnya mulai adanya balik berakal. Tetapi adanya pahala itu dimulai dari kecil walaupun belum balik. Jadi kalau anak ibu usianya 4 tahun sudah bisa baca Al-Fatihah, itu dia sudah dapat pahala. Orang tuanya pun dapat pahala. Ya. Tetapi kalau nilai keburukan itu dimulai dari balik berakal. Apa batasannya balik berakal? Ya. Batasannya kata para ulama juga ada tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik, ya, bagi laki-laki mimpi basah, bagi perempuan menstruasi. Kalau tidak ada tanda-tandanya bagaimana? Kalau tidak ada tanda-tandanya kata para ulama, ya, batasnya adalah umur 15 tahun Hijriah. Nah, ini yang penting, ya. Maka kita harus tahu kalender Hijriah, ya. Jangan ulang tahun itu yang dihitung miladiahnya saja, masehinya saja, perlu dihitung hijriahnya, ya. Nanti kan mau melaksanakan tahun, jadi itu kan hijriahnya, ya. Begitu juga balik itu dihitung dari hijriahnya, ya. 15 tahun usia hijriah, bukan miladiah, ya. Karena hijriahnya lebih dulu daripada miladiah, ya. Ada selisih berapa 10 hari atau berapa. Ya. Nah, ketika lahir ke dunia inilah, ya, mulai adanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diuji, ya. Roh tadi bisa tak mempertahankan ikrarnya ketika di alam ruh. Oleh karena itu, ya, maka ada ilmu yang wajib bagi kita untuk mempelajari. Ada ilmu yang wajib, ya. Kenapa? Karena tujuan kita, ini semua insya Allah sudah hafal ayatnya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuannya itu saja, jangan ada yang lain-lain. Maka dari itu, maka yang pertama harus kita ketahui adalah kepada siapa kita beribadah. Maka muncullah ilmunya. Nama ilmunya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, kepada siapa kita menyembah, ya, itu dibahas dalam ilmu tauhid. Nah, ini ilmu wajib fardu ain, ya. Jadi ibu-ibu juga harus mengkaji ilmu ini, ya. Jangan bapak-bapaknya saja, ya. Kalau bapaknya, ya, alim, ya, bisa bertanya kepada bapaknya. Tapi kalau sama-sama awam, ya, sama-sama ke masjid belajar, ya. Karena ini ilmunya fardu ain, ya, kewajiban bagi masing-masing, ya. Karena ini ilmu tauhid, ya. Dan seluruh para nabi dan rasul, ya, diutus untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Inilah ilmu tauhid. Bagi kita yang biasa dengan sifat 20, silahkan dipelajari, ya. Nah, ilmu tauhid ini pangkalnya iman, ya. Jadi mau rendah turun iman kita, ya, segala mana kita mempelajari ilmu tauhid, ya. Maka ilmu tauhid ini harus dikaji betul-betul, ya. Kenapa? Karena tidak sedikit, ya, yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengeluh, ya,
sampai ada yang curhat karena rumah tangganya terlalu sulit ya, ribut terus, suami istri ya. Saya Pak katanya pernah terpikir untuk bunuh diri, pernah terpikir untuk bunuh diri. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa yang bunuh diri tempatnya di neraka, karena sudah hilang imannya ya. Ini kalau bunuh diri kata Nabi tempatnya di neraka ya. Jadi sakit selama-lamanya, kekal sakitnya ya. Dan tidak ada untungnya bunuh diri ya, ketika ada masalah dalam rumah tangga ya, ketika menghadapi masalah, cobaan, ujian, tidak ada untungnya bunuh diri ya. Harusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah ya, kita pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Nah, karena susahnya menjalani hidup di dunia, perlu petunjuk, ya. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para nabi dan rasul ya. Tujuannya tadi apa? Untuk mengesahkan Allah. Diutuslah para nabi dan rasul ya, membawa kitab suci. Ada 4 kitab suci yang besar ya, ada suruh-suruh lembaran-lembaran wahyu yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Kitab suci yang pertama ya, namanya apa Bu? Nah Ibu, kitab suci yang pertama diturunkan namanya apa? Hah? Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa Bu? Nabi Musa alaihissalam. Bahasanya bahasa apa Bu? Ibrani. Kitab Taurat bahasanya bahasa apa? Bahasanya Ibrani. Hah? Bapak-bapak sebentar nanti sebentar. Kitab Taurat bahasanya apa Bu? Bahasa Ibrani ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, di Indonesia ada nggak Bu kitab Taurat? Di Indonesia pernah lihat nggak kitab Taurat? Nggak ada ya? Kalau ada itu berbahasa Ibrani. Oleh karena itu ya, kitab Taurat tidak dijamin oleh Allah keasliannya. Nah, di dunia pun sudah nggak ada kitab Taurat karena kitabnya berbahasa Ibrani. Kitab kedua, bapak-bapak ini, kitab apa Pak? Kitab kedua Pak? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Bahasanya apa Pak? Nah, bahasanya apa Pak? Kitab Zabur. Kitab Zabur ini kumpulan doa-doa. Ya. Ya, dia tidak ada hukum-hukum. Ya. Dia masih memakai hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Di kumpulan doa-doa kitab Zabur ini ya, bahasanya bahasa Kiptik. Nah, sekarang nggak ada lagi kitab Zabur ya, bahasanya bahasa Kiptik. Nah, kalau kitab Taurat tadi ya, itu isinya selain mengesahkan Allah ya, juga ada hukum-hukum di situ ya, juga memberitahu akan kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah ada disebutkan Nabi akhir zaman ya, namanya Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Turki itu tidak ada hukum-hukum di dalamnya, ya, cuma ada doa-doa saja. Kemudian yang ketiga apa Bu? Kitab apa Bu yang ketiga Bu? Injil, ya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasanya apa Bu? Hah? Bahasa apa Bu? Saya itu dulu, nanti yang keempat yang tanya ke bapak-bapak. Pertanyaannya. Bahasa apa Bu? Bahasa Suryani. Bahasanya bahasa Suryani. Ya, saya yakin di Indonesia tidak ada yang bisa bahasa Suryani. Karena memang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Suryani. Nah, kemudian kitab yang terakhir, nah ini bapak-bapak yang paling sulit. Apa Pak? Kitab apa Pak? Al-Quranul Karim, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya Arab. Ada yang bisa bahasa Arab? Banyak, ya. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aslinya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Maka saya ditanya, ya, ketika selesai sholat asar di Banjarmasin, ditanya oleh jamaah, ya, katanya itu teman saya di kantor bertanya, itu kenapa Allah itu di dalam Al-Quran memakai kata nahnu, inna, berarti Tuhan itu ada lebih dari satu. Nah, itu jangan sampai bingung, ya, jangan sampai bingung, karena kalimat inna atau kalimat nahnu itu ditakzim, untuk memuliakan kami. Kan biasa ibu kadang-kadang, ya, yang kami hormati, ya, padahal kan harusnya yang saya hormati, ya kan? Kadang-kadang pakai yang kami hormati, padahal yang ngomong kan dia sendirian, harusnya yang saya hormati, ya, itu ditakzim, ya. Nah, adapun untuk Al-Quran, ya, kita patut berbangga dan berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memuliakan kita dengan menyertakan kita hamba-hambanya di dalam kalimat inna, dalam kalimat nahnu. Kenapa? Karena tadi artinya apa Bu? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kira-kira langsung turun dari Allah Bu? Pakai perantara. Diturunkan yang pertama full 30 juz ke Baitul Izzah, langit dunia, ya, dari Lauhul Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah, langit dunia, full 30 juz. Kemudian dari langit dunia Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Di saat dan waktu yang tepat untuk diturunkan. Jadi berangsur-angsur, ya, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dari Nabi Muhammad, ya, mengajarkan kepada para sahabat, yang sahabat itu, ya, hafalannya kuat. Jadi para sahabat itu hafalannya kuat, ya. Selain ingatannya kuat, ya, juga ditulis juga, ya, ditulis di pelepah-pelepah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menjaga Al-Quran itu. Kemudian dari para sahabat diajarkan kepada tabi'in, ya, tabi'in sampai kepada para ulama kita,
kemudian diajarkan kepada kita, sambung terus menerus, namanya bersanad. Nah inilah yang disebut dengan Allah, inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Jadi yang menurunkan Al-Quran itu yang masuk kata kita itu Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, para tabi'in, para ulama, sampai kita ini termasuk. Karena kita menjaga ayat Al-Quran minimal surah Al-Fatihah. Saya yakin tidak ada yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Ketika ibu hafal Al-Quran, ya, surah Al-Fatihah saja berarti ibu sudah menjaga Al-Quran dari penyelesaian. Apalagi kalau hafalnya 30 juz, tidak bakalan ada yang bisa merubah Al-Quran. Jadi kita ini, ya, para guru-guru kita ini termasuk pada yang menurunkan Al-Quran, dan mereka juga yang menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Nah, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mudah-mudahan dengan itu, ya, iman kita bertambah kuat, tauhid kita bertambah kuat, ya. Kemudian ilmu kedua yang juga fardu ain, ya. Kalau kita sudah tahu siapa yang kita sembah, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menyembah. Bagaimana cara menyembah? Menyembah Allah bagaimana? Nah, ilmunya diatur dalam ilmu fikih namanya, ya. Nah, masalah halal haram, ya, wajib, sunat, makruh, ya, mubah, haram, halal, sah dan batal, itu di dalam ilmu fikih. Nah, jangan sampai tidak tahu bagaimana cara sholat, ya, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara mandi junub, mandi wajib, jangan sampai tidak tahu. Ya, ini ilmunya fardu ain, ya. Ilmunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi setiap orang harus tahu masing-masing. Setelah kita ibadahnya sudah benar, ya, ibadahnya sudah benar, sholatnya sudah benar, sesuai rukun, ya, sesuai syarat dan rukunnya sudah benar, sholat kita, puasa kita sudah benar, ya. Ada satu ilmu lagi yang paling penting. Nah, kira-kira ilmu apa? Ya? Ilmu tasawuf. Beli hamba punya buku namanya tasawuf modern. Jadi yang ketiga yang penting adalah ilmu tasawuf. Jangan alergi dengan kalimat tasawuf. Pasca sarjana, kami pasca sarjana di Antasari Banjarmasin itu ada jurusan ilmu tasawuf. Jangan alergi. Ilmu tasawuf, ya, itu adalah ilmu untuk membersihkan diri dari sifat-sifat madhumah, dari sifat tercela. Ya. Dalam ilmu tasawuf namanya takhalli. Setelah dikosongkan, ya, hati kita dibersihkan dari sifat-sifat tercela, ya, kemudian diisi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, namanya tahalli. Nah, setelah hati kita bersih, ya, sudah diisi dengan sifat-sifat mahmudah, maka kita akan mudah menerima hidayah karunia Allah Subhanahu wa taala.
akan mudah bagi kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bisa melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan tajalli. Yang oleh para arif billah disebut dengan makrifat. Tajalli. Nah, jadi ini ilmu penting, ya. Kenapa? Ya. Karena ketika ibadah yang kita laksanakan itu ya, masih ada syiriknya, yang kata Nabi disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena yang tahu cuma kita saja. Ya. Seperti apa contohnya syirik khafi? Ya. Ria, ya. Pamer, ya. Pengen dilihat orang, sum'ah, pengen didengar orang bacaan yang bagus, ya. Maka kata Nabi, hal-hal yang seperti ini, ya, syirik khafi ini meruntuhkan amal ibadah kita. Maka jadi sia-sia amal ibadah yang kita laksanakan. Nah, maka dari perlu ditutup dengan ilmu terakhir, ilmu tasawuf, ya, untuk membersihkan diri. Ada juga ujub bangga diri, ya, merasa amal yang dilakukannya itu adalah amalnya, padahal adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takabur, sombong, meruntuhkan amal ibadah kita. Ini sholat kita sudah benar, sholat kita sudah memenuhi syarat rukun sesuai fikih sudah, ya. Tapi ternyata kita sholat karena dilihat mertua. Akhirnya sholatnya tidak bernilai. Walaupun susah memperbaiki hati, ya. Nah, namun kita semua harus berusaha, karena usaha itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, ya, banyak-banyaklah kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak kekurangan yang kita lakukan. Banyak betul kekurangan atau bahkan dosa yang kita lakukan yang bahkan tidak kita sadari. Maka kita harus memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini juga salah satu cara untuk dikabulkannya hajat-hajat kita di dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, saya kira ini sudah populer kisahnya, ya. Tentang kenapa Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ingin pergi keluar kampung, ke kampung sebelah yang jauh. Padahal beliau tidak ada misi pengajian di kampung sebelah. Tetapi kenapa hatinya ini pengen keluar? Dan beliau juga tidak tahu kenapa. Cuma beliau mengikuti saja kata hatinya. Akhirnya beliau keluar kampung, ya, sampai kemalaman, ya. Kemudian sholat isya, ya, ingin beristirahat di masjid, ingin tidur di masjid, di dalam masjid ingin tidur. Oleh penjaga masjid tidak boleh, diusir. Oleh penjaga masjid tidak boleh diusir. Sampai mau
diusir juga. Di dekat masjid ada tukang roti, ya, rumahnya di situ. Melihat orang tua ini kok diusir dari masjid, maka dipersilahkan oleh tukang roti tadi untuk menginap di rumahnya, di rumah si tukang roti. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ikut ke rumah tukang roti tadi. Dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal aktivitas dari si tukang roti tadi. Imam Ahmad bin Hanbal sambil berbahan, ya. Jadi sambil mengadon roti, ya, sambil membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak berhenti mulutnya untuk beristighfar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bangun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, engkau sering membaca istighfar, apa buahnya? Apa hasilnya yang kamu terima? Kata si tukang roti, semua hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu. Aku ingin bertemu Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah. Sampai sekarang belum dikabulkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, astagfirullah, gara-gara kamu saya sampai musik-musik dari masjid hanya untuk menemui tukang roti. Itu dahsyatnya istighfar. Artinya apa? Artinya hajat yang terakhir sudah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan saya kemarin waktu pulang dari kegiatan pendataan untuk sidang keliling, luar biasa jalannya masih rusak, ya. Saya duduk sebelah supir, mobil penuh. Jadi kalau ada jalan berlubang itu pada teriak dari belakang. Saya bilang, beginilah saya bilang jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu seperti itu. Tidak ada yang ngurus dia, ya. Berlubang, berliku-liku. Itulah jalan kita, jalan kehidupan. Maka tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang terputus dari rahmat kasih sayang Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi selain beristighfar dan minta ampun kepada Allah, ya, banyak-banyak juga bersolawat. Kenapa? Karena sholawat ini adalah cinta segitiga antara hamba dengan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini cinta segitiga. Kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kita Allah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Berikanlah ya Allah kebaikan kepada Nabi Muhammad, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad itu apakah kurang sejahtera ataukah sangat berlimpah kesejahteraan? Ibarat air, ya, ibarat gelas di dalam air, airnya itu sudah penuh, ya. Untuk Nabi Muhammad itu sudah penuh. Rahmat kasih sayang Allah untuk Nabi Muhammad itu sudah penuh, ya. Meluber, luberannya itu, ya,
air yang mengucur dari tempat yang penuh itulah kembali kepada orang yang membacanya. Ya. Jadi sholawat itu sebenarnya untuk kita sendiri, ya, supaya Allah mendatangkan rahmat kepada kita. Inilah yang disebut dengan cinta segitiga. Dan kita Allah ke Nabi Muhammad ke kita turunnya, ya, nubuat rahmat kasih sayang Allah yang penuh tadi. Nah, jadi banyak-banyak membaca sholawat, mudah-mudahan hidup kita yang dimudahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sudah berapa jam? Hampir sejam. Karena ini Ustaz tahu, jadi tidak perlu seperti Ustaz Somad 60 menit ya. Apalagi fotonya dan namanya kan nggak ada. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin lillahi alamin. Hamdan wajiban ma'amudan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa taqabbal bi ajli al-hajat wa tutahhiruna bi amin as-sayyi'at wa tarfa'una bi innaka 'ala al-qadri wa tudkhiluna bi al-sayyi'at. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركة وابواب النعمة وابواب الصحة وابواب السلامة وابواب الجنة. اللهم حرم علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بحق الفاتحة ورسول الفاتحة يا وليك وليسك الغني من أمره يغفر ويرحم يا دافع البلاء والضراء يا جل يا رحمن يا جل يا رحيم. ارفع عنا الوباء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر واشرك المنكر والشرك والمحن ما ظهر منه وما بطن من الله خاصه وسائر المسلمين عامة انك على كل شيء قدير. ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. انت ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.